Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menyebut sedang ada gerakan mengganggu pemilu demi melanggengkan kekuasaan pemerintahan saat ini. Hal itu diungkap Uceng, demikian Zainal biasa disapa, dalam forum Group Discussion atau FGD bertajuk Reformasi dan Konstitusi, Tinjauan Ketatanegaraan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu yang diselenggarakan di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. FGD itu diselenggarakan Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Eksponen 77 Indro Cahyono dan mantan Ketua LBH Jakarta Pasca Irianto, dan menghadirkan banyak sekali tokoh yang pakar di bidangnya, termasuk Uceng. Uceng menyebut soal kecurangan yang dilakukan KPU Pusat dengan memerintahkan KPU daerah mengubah hasil verifikasi parpol sebagai contoh adanya gerakan itu. Uceng mengungkap hal itu sesuai topik FGD yang menjadikan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode sebagai topik bahasan utama. Tapi problemnya, ketatanegaraan kita tidak berdiri sendiri. Dia berdiri di bawah politik, dia berdiri di dalam kondisi sosial, dia berdiri di begitu banyak hal. Termasuk soal apapun yang terjadi selalu adalah kesepakatan partai politik. Dan partai politik, mohon maaf, temannya Pak Masinton ini kadang-kadang kesepakatannya diambil kan berdasarkan currency. Ada currency-nya gitu, ada sesuatu yang dipertukarkan. Ya, dan kita semua tahu itu ceritanya di KPK, kita tahu ceritanya, bahkan Hakim Aswanto kita baru dengar ceritanya, oh ada juga currency-nya ternyata, kenapa kemudian Hakim Aswanto ditendang kemarin. Nah, tapi izinkan saya mau bilang begini. Pertama, saya mau cerita dulu. Saya bertemu Pak Mahfud tanggal 1 Januari 2023. Saya iseng aja nanya, karena santai itu saya iseng nanya, Pak Mahfud mau nyalon nggak untuk capres gitu 2023? Tapi jawaban dia yang menurut saya sangat mengagetkan. Karena jawaban dia itu, dia bilang begini, Mas, terus terang saya belum kepikiran banget, belum kepikiran apa-apa soal capres. Karena saya lebih pikirkan pemilunya ada apa enggak. Itu kaget saya, seorang Menko Polhukam loh, ngomongnya begitu. Jadi saya nanya soal dia mau nyapres nggak, dia jawabnya, saya belum kepikir. Saya lebih kepikiran, ini pemilu ada apa enggak. Saya tanya, lalu saya tanya balik, emang ada Pak? Masih dia bilang Mas, ada. Dan serius. Nah, ini yang saya mau bilang pengantar bahwa kalau kita jelaskan petanya, tentu model-model seperti ini kan belum selesai. Ya, model upaya untuk memperpanjang. Kan ada beberapa hal yang harus kita lihat dalam kaitan dengan soal masa jabatan dan soal pemiluan ini. Yang pertama tentu saja adalah ada gerakan untuk mengganggu pemilunya itu sendiri. Ya. Ada gerakan untuk mengganggu pemilunya itu sendiri. Mau kaitan langsung dengan perpanjangan masa jabatan atau tidak, tapi yang jelas ada yang mengganggu pemilunya sendiri. Coba dibayangkan, kalau nanti teman-teman lihat, dengar rekamannya, dan saksikan langsung temuan teman-teman masyarakat sipil atas laporan orang-orang KPU yang dipaksa meloloskan partai tertentu, itu miris sekali. Bagaimana mungkin Pak Masinton, ya, wasit itu main curang, KPU-nya yang main curang. Jadi KPU-nya yang paksa meloloskan partai tertentu, bahkan ngancam-ngancam kepada peserta KPUD. Bisa dibayangkan, rusaknya pemilu kalau wasitnya yang turun main curang. Nah, ini yang saya ingin katakan apa? Mau tidak mau, kita harus keras-kerasan untuk mengatakan ganti KPU. Keras saja, ganti, nggak bisa, bahaya Pak. Ini baru titik awal loh, itu sudah main curang. Ya. Itu nanti, ini kita harus desakan, karena DKPP juga agak lamban kelihatannya. Nah, kita harus dorong terus, karena DKPP juga lambat. Saya kira meloloskan partai yang tidak pantas lolos dan tidak meloloskan partai yang pantas lolos, itu berbahaya kalau KPU macam begini, ya. Dan itu akan bersangkutan dengan kualitas pemilu. Makanya saya kira
mari kita bicarakan dengan wise soal KPU ini, Mas Refli. Karena KPU menurut saya harusnya diganti. Tetapi betulkah kita masih bisa mengganti KPU di saat sekarang? Jangan-jangan alasannya itu yang dipakai, Anda ganti KPU, ya tunda pemilu kalau begitu. Nah, jangan-jangan itu yang dipakai. Urutan bawahnya, tapi kan sudah berubah tuh. Ada yang sudah meninggal, udah berubah tuh. Kan iya 2 kali lipat dari 7, tapi kan sebagian dari 14 itu sudah meninggal. Ada 1 meninggal, 1 sudah jadi anggota DKPP. Nah, bisa ditarik nggak itu? Perdebatan banyak. Tapi menurut saya kita harus pikirkan betul soal KPU ini. Saya pada posisi mengatakan harus diganti KPU, nggak bisa. Masa wasit ikut main? Nggak boleh, nggak boleh. Karena itu bagian dari mengganggu pemilu. Yang kedua, saya kira kalau mau mengganggu pemilu, ya tadi yang sebagian sudah dibicarakan barangkali. Bicara soal menunda dengan cara tidak ada uang, menunda dengan berbagai isu-isu itu. Yang isu ini pun saya kira sebenarnya mudah ya, relatif mudah untuk diselesaikan. Karena saya kira nggak mungkin. Banyak sekali alasan untuk mengatakan tidak mungkin tidak ada uang. Ada banyak sekali. Yang saya khawatirkan bukan soal tidak ada uangnya, tapi soal mengganggu KPU-nya itu tadi, ya, yang mengganggu dan merusak kepemiluannya. Yang ketiga, biasanya memang di rezim negara demokratis dalam tanda kutip atau demokrasi baru ada istilah yang disebut dengan third termism, ketiga periodean. Bukan cuma khas Indonesia, ya, di negara sub-Sahara, negara-negara bahkan negara Eropa beberapa dan beberapa negara lain itu menggunakan istilah itu. Jadi termism itu adalah gerakan atau mengatakan ketiga periodean dengan berbagai alasan. Satu contoh yang paling terakhir kalau tidak salah adalah negara di Afrika yang kemudian mendeklarasikan, Benin kalau tidak salah, mendeklarasikan dirinya menjadi 3 periode, menunda pemilu dengan berbagai alasan. Dan akhirnya di ujungnya adalah diserbu tentara, lalu kemudian diambil alih oleh tentara.